Oke, selamat bertemu kembali dengan Kang Wagner Cipta. Kita membahas salah satu cara untuk mempengaruhi orang ya. Apakah Anda sebagai sales atau manajer atau apapun, Anda butuh ilmu ini sebenarnya. Jadi, oke kita mulai saja ya. Pada saat saya S2 itu ya, manajemen terutama ya, entah manajemen master manajemen atau manajemen pendidikan dan sebagainya. Piramida Maslow ini sangat terkenal, yaitu urutan-urutan kebutuhan seseorang. Jadi fokus seseorang, kebutuhan seseorang itu bisa dilihat dari piramida Maslow yang sebelah kanan ini ya. Jadi pertama kali orang membutuhkan kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, sandang, pangan gitu ya. Yang kedua adalah kebutuhan safety atau keamanan. Misalkan kesehatan, punya pekerjaan yang tetap, punya rumah tangga yang harmonis gitu ya. Yang ketiga adalah love and belonging, atau dia setelah dia cukup makan, cukup papan pangan. Yang ketiga adalah eh, mulai kehidupan yang harmonis itu ya. Dia membutuhkan hubungan, dia membutuhkan cinta, dia membutuhkan pertemanan, membutuhkan keluarga yang harmonis, membutuhkan hubungan yang romantis. Itu yang ketiga, kebutuhan yang ketiga ya. Yang keempat ini tidak banyak orang punya. Yang keempat ini adalah kebutuhan untuk self esteem, atau ingin berbeda, ingin menjadi orang yang maju lah, seperti itu. Jadi ternyata tidak semua orang memiliki kebutuhan untuk jadi maju. Beneran ini beneran. Jadi pada saat saya mengajar, saat bertemu banyak orang, tidak banyak anak juga memiliki ini self esteem ini. Nah, yang terakhir ini puncaknya adalah self actualization. Itu adalah aktualisasi diri gitu ya. Orang yang bisa bermanfaat banyak di masyarakat. Jadi seperti kiai, seperti Mother Teresa, itu kan berguna bagi banyak orang itu ya. Nah, ini adalah hierarki kebutuhan sebenarnya. Bisa juga dipakai untuk nanti kita berhubungan dengan orang, atau koneksi lebih akrab dengan orang. Dalam bahasa sales atau mempengaruhi orang adalah dengan building rapport. Itu ya, itu kebutuhan pertama adalah makan, minum, pakaian, keamanan, kebutuhan dasar lah ya. Jadi itu. Yang kedua, safety, keamanan, butuh kenyamanan, butuh comfort zone, tidak neko-neko itu. Main aman saja itu, main stabil aja. Jadi pada saat kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, tentu saja pada saat kita mendekati orang, mau memprospek orang, entah Anda mau sales marketing atau sales MLM dan sebagainya ya, mau menjual kepada orang, kalau orangnya kok kata-katanya kok saya tuh hanya ingin aman mas, stabil, nggak mau neko-neko, oh berarti orangnya yang dipentingkan adalah safety ini. Maka Anda harus menganggap, Anda harus memposisikan bahwa barang Anda itu adalah menjaga stabilitas dia itu, walaupun nggak ada, tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Jadi pada saat Anda jadi sales mau mempengaruhi orang, jangan perlu banyak omong sebenarnya, tapi Anda harus tahu bahwa maunya dia apa gitu, atau keinginan dia terdalam itu apa, atau need-nya yang paling paling dominan itu apa itu. Kalau dia saya ngomong safety safety safety, ya barang Anda yang Anda jual itu seolah-olah ya membuat dia semakin aman. Itu caranya seperti itu ya. Saya nggak tahu apa barang apa yang Anda jual gitu, tapi Anda harus mengkaitkan itu dengan keamanannya itu. Lah sama seperti orang yang safety, ada orang yang suka berpetualang gitu kan, liburan, suasana yang berbeda, penuh adrenalin. Wah, kalau saya ya mas orangnya adalah suka tantangan. Oh, berarti orang ini butuh sesuatu yang baru, seperti itu kan. Anda harus mengaitkan dengan need-nya itu yang terdalam.
Dia butuh liburan setiap saat dan sebagainya, berarti dia butuh sesuatu yang baru, penuh adrenalin, suasana yang berbeda. Anda harus berbicara seperti keinginannya, maka Anda akan disambut lebih baik, Anda akan lebih mudah untuk mempengaruhi dia. Caranya seperti itu ya. Kalau dia berbicara dengan love of belonging, dia ngomong yang saya pentingkan dalam hidup adalah cinta, Mas. Hubungan yang harmonis dengan anak istri, intim, romantis. Nah, itu berarti persahabatan. Kalau dia ngomong seperti itu, oh berarti orang ini adalah tipe-tipe yang ketiga ini. Dia sangat membutuhkan cinta dan hubungan dan persahabatan. Ya, Anda terus-menerus melakukan atau berbicara dengan bahasa yang sama dengan dia. Caranya seperti itu agar Anda lebih diterima. Caranya seperti itu. Itu namanya building rapport dalam NLP, Neuro Linguistic Programming. Anda harus menyamakan pemikiran Anda dengan orang yang Anda hadapi dengan menggunakan piramida Maslow atau hierarki kebutuhan sebenarnya. Itu jadi kebutuhan orang belum tentu sama ya. Itu caranya seperti itu. Nah, pada saat ini yang keempat adalah self esteem. Itu artinya dari sampai sini tidak banyak orang yang memiliki kebutuhan untuk maju sebenarnya. Tidak banyak. Bahkan ya, kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya mengajar anak SMK itu ya. Saya menghadapi banyak orang, saya menghadapi wali murid, saya menghadapi guru, saya menghadapi orang lain dan sebagainya, dunia kerja dan sebagainya, anak-anak. Ternyata yang saya hadapi itu biasanya adalah yang memiliki 3 kebutuhan dasar ini, yaitu fisik, keamanan, cinta. Paling banter sudah dicintai, ini udah selesai. Jadi dia nggak ingin maju beneran itu. Dia nggak ingin maju. Jadi ini juga bisa Anda gunakan untuk mengetes atau untuk mengetahui ya sejauh mana keinginan Anda yang terdalam itu. Apakah Anda punya keinginan untuk maju atau tidak itu. Pada saat orang tidak memiliki keinginan untuk maju, itu dia apa-apain juga nggak bisa dipengaruhi secara apapun, dia juga nggak mau maju dengan sendirinya itu loh. Dia maunya ya didorong-dorong dan sebagainya. Jadi pada saat kita menuju self esteem ini tidak banyak manusia menuju ke sini. Jadi manusia ingin maju, ingin pemberdayaan diri. Nah, kita lihat ya, masyarakat kita tidak banyak yang membutuhkan pemberdayaan diri. Tidak banyak yang mau menopang kemajuannya. Tidak semua manusia sampai di sini, dan kebanyakan memang tidak punya self esteem itu. Keinginan untuk maju itu enggak ada. Kalaupun ada, itu hanya keinginan aja. Tetapi tindakannya itu tidak sampai situ gitu ya. Yang terakhir adalah self actualization atau aktualisasi diri. Ini adalah puncaknya orang-orang yang memiliki motif atau memiliki keinginan yang luar biasa di atas yang memiliki keinginan untuk maju itu tadi. Lah di puncak piramida ini semakin sedikit orang gitu kan. Biasanya orang-orang yang sampai sini itu adalah orang-orang yang suka berderma, orang-orang yang membangun panti asuhan, orang-orang yang punya pondok pesantren ya. Para kiai yang punya pondok pesantren. Ini sebenarnya orang-orang hebat ya. Orang-orang yang berjiwa pahlawan seperti Mother Teresa, orang yang menolong orang-orang miskin yang di Kalkuta di India. Dia tidak membutuhkan keempat ini sudah. Dia tidak memikirkan itu. Dan banyak para pahlawan itu adalah sampai puncak piramida ini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa piramida Maslow ini juga bisa Anda pakai untuk seberapa jauh saya memiliki keinginan untuk maju, seberapa jauh saya punya aktualisasi diri, seberapa jauh saya punya keinginan atau cita-cita mulia. CCM ya, Anda harus punya cita-cita mulia. Anda harus bisa sampai aktualisasi diri, bermanfaat bagi banyak orang. Nah itu loh. Nah ternyata dari piramida Maslow ini kita belajar banyak bisa untuk mengetahui sampai di mana minat kita, bisa untuk mengetahui sampai di mana kita bisa
maju dalam kehidupan ini, bahkan sampai dimana kita bisa memengaruhi orang dari sini. Kalau Anda berhadapan dengan orang yang self aktualisasi, ya Anda ya sama bicaranya, bahwa produk Anda bisa menolong banyak orang, bisa bisa membangun lebih banyak manfaat bagi orang lain dan sebagainya. Jadi itu, kalau channel ini bermanfaat, ya silakan dukung channel ini ya. Semoga Anda semakin sukses.